Baik Pak, pada kesempatan pada hari ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan mata kuliah Security Information System dari kelompok 6. Dan kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Matias Sontawedarsa dengan NIM 003, Jovan 004, Gita 011, Wulan 018, Respati 027, dan Fani 039. Berikut adalah topik pembahasan yang kelompok kami akan bahas. Oke, yang pertama ada studi kasus cyber attack in Asia Pacific target the weakness link, yaitu masyarakat. Saya akan mengambil 2 contoh kasus di sini. Yang pertama ada SIA atau Singapore Airlines. Nah, salah satu contoh yang terjadi pada maskapai Singapore Airlines ini pada tahun 2017, peretas mengirim email palsu kepada pelanggan dengan tawaran tiket gratis untuk memperingati ulang tahun perusahaan itu. Nah, email tersebut dibuat menyerupai komunikasi resmi SIA, lengkap dengan nama pelanggan dan nomor frequent flyer, sehingga tampak meyakinkan. Nah, para korban ini diarahkan untuk mengisi data pribadi di situs web palsu yang sangat mirip dengan situs resmi maskapainya itu. Nah, setelah mengetahui serangan tersebut, pihak SIA segera melakukan langkah tanggap dengan memperingatkan pelanggan melalui media sosial dan situs resminya, serta membuka halaman khusus untuk memverifikasi keaslian email. Kasus ini menjadi contoh klasik dari serangan phishing di mana pengguna tertipu oleh pesan elektronik yang tampak sah. Kasus yang kedua, Pak, ada kasus OCBC Bank. Nah, kasus ini serupa juga menimpa bank-bank besar di Singapura, Overseas Chinese Banking Corporation atau OCBC. Nah, dalam kasus ini penipuan dilakukan melalui kombinasi situs palsu dan panggilan telepon yang meniru nomor resmi bank tersebut. Pelaku berbicara dalam bahasa Mandarin dan berpura-pura sebagai petugas bank yang meminta nasabah memberikan data pribadi serta informasi rekening. Dalam waktu 2 minggu, OCBC menerima lebih dari 1.000 laporan terkait kasus tersebut, dan sebagai tanggapannya, bank kemudian memberikan peringatan resmi kepada seluruh nasabahnya dan menerapkan kebijakan baru berupa security guarantee, yaitu jaminan pengembalian dana bagi korban penipuan online dengan syarat tertentu. Lalu pada slide berikutnya saya akan menjelaskan gambar yang menjelaskan bagaimana 3 faktor utama dalam organisasi manajemen, organisasi, dan teknologi bekerja bersama untuk menghadapi tantangan keamanan sistem informasi dan membentuk solusi bisnis yang lebih aman. Yang pertama ada business challenge. Nah, bagian yang paling atas ini menunjukkan masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu meningkatkan serangan cyber, penyebaran phishing, serta kebocoran data dari sumber internal. Tantangan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan pelanggan kepada organisasi. Yang kedua ada manajemen atau faktor manajerial. Nah, faktor manajerial ini berperan dalam membangun kesadaran dan kebijakan keamanan di tingkat strategis. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menginformasikan publik dan karyawan mengenai ancaman cyber. Yang kedua, melatih karyawan agar memiliki kesadaran keamanan digital. Dan yang ketiga, mengembangkan proses bisnis yang lebih peka terhadap risiko cyber. Yang ketiga ada organization. Faktor ini berkaitan dengan struktur dan prosedur internal dalam menghadapi serangan cyber. Ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama, membangun situs web dan media sosial untuk memperingatkan pelanggan terhadap serangan yang sedang terjadi. Lalu ada memberikan jaminan keamanan kepada pelanggan. Dan yang terakhir, secara proaktif mengelola dan menangani kebocoran data. Yang keempat, ada teknologi. Faktor ini berfokus pada peralatan dan sistem teknis yang dilakukan untuk
melindungi informasi. Contoh, mengembangkan basis data yang berisi catatan serangan sebelumnya agar dapat dipelajari. Yang kedua, menggunakan aplikasi keamanan seperti autentikasi 2 faktor untuk memperkuat sistem loginnya. Lalu yang kelima ada information system. 3 faktor tadi, manajemen, organisasi, dan teknologi, bekerja sama membentuk cyber defense system sebagai inti dari sistem informasi perusahaan. Sistem ini berfungsi untuk melindungi data, memantau ancaman, dan mendukung pengambilan keputusan saat terjadi insiden keamanan. Dan yang terakhir ada business solution. Hasil akhir ini penerapan sistem pertahanan cyber ini. Yang pertama, penurunan jumlah serangan cyber, peningkatan kesadaran keamanan di kalangan karyawan dan publik, dan yang ketiga, berkurangnya kebocoran data dari sumber internal. Di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama ada client user. Pada sisi pengguna, ancaman utama datang dari akses yang tidak sah dan kesalahan pengguna. Pengguna bisa menjadi pintu masuk bagi serangan ketika mereka menggunakan kata sandi yang lemah, mengakses situs berbahaya, atau membuka email phishing. Contoh nyatanya adalah ketika seseorang tanpa sadar memberikan informasi login melalui situs palsu. Oleh karena itu, pengguna perlu memiliki kesadaran keamanan yang baik dan rutin memperbarui perangkat serta aplikasinya. Yang kedua ada internet dan other networks. Bagian ini mewakili jalur komunikasi antara pengguna dan sistem perusahaan. Risikonya meliputi penyadapan, tapping, sniffing, atau pencurian data lewat lalu lintas jaringan, perubahan pesan, serta penipuan dan pencurian data. Karena data bergerak melalui jaringan publik, siapapun dapat mencoba memantau atau memodifikasi data yang dikirim. Inilah alasan pentingnya penggunaan enkripsi seperti HTTPS dan VPN untuk melindungi data selama transmisi. Yang ketiga ada corporate servers. Servers perusahaan adalah bagian yang menangani proses utama dari aplikasi web. Disinilah ancaman seperti hacking, malware, pencurian data, dan vandalisme sering terjadi. Serangan DOS misalnya melakukan dengan membanjiri server dengan permintaan palsu agar sistem menjadi lambat dan berhenti beroperasi. Server perlu melindungi dengan firewall, sistem deteksi intrusi, dan pemantauan keamanan yang aktif untuk mencegah serangan semacam ini. Yang keempat, corporate system, hardware, operation system, software, dan database. Lapisan terakhir adalah sistem inti perusahaan yang berisi data penting, infrastruktur utama seperti perangkat keras, sistem operasi, dan basis data. Risiko di bagian ini mencakup pencurian data, penyalinan data tanpa izin, perubahan isi data, kerusakan perangkat keras, dan kegagalan perangkat lunak. Serangan di tingkat ini paling berbahaya karena dapat menyebabkan kehilangan data, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi perusahaan. Perlindungan di bagian ini biasanya mencakup backup rutin, kontrol akses yang ketat, dan sistem pemulihan bencana atau disaster recovery. Berikut adalah gambar yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya, di sini ada internet vulnerabilities. Yang pertama ada jaringan publik dan lebih rentan. Jaringan publik seperti internet jauh lebih rentan terhadap serangan dibandingkan jaringan internal perusahaan. Hal ini terjadi karena internet terbuka dan dapat diakses oleh siapapun tanpa batas. Setiap orang, baik pengguna atau orang yang berniat jahat, dapat terhubung ke jaringan yang sama.
ketika terjadi penyalahgunaan atau serangan, dampak bisa sangat luas karena jaringan internet mencakup jutaan sistem di seluruh dunia. Yang kedua, ada hubungan internet dengan jaringan perusahaan. Kerentanan semakin meningkat ketika jaringan internet terhubung langsung dengan sistem internal organisasi ataupun perusahaan. Dalam kondisi ini, data dan informasi penting di dalam jaringan perusahaan menjadi lebih mudah terekspos kepada pihak luar. Serangan yang berasal dari internet dapat merusak sistem internal perusahaan dan mengganggu operasi bisnis seperti pencurian data pelanggan, bahkan merusak server perusahaan. Yang ketiga, ada penyalahgunaan email dan risiko keamanan. Selain terhubung jaringan, pengguna email menjadi salah satu faktor utama meningkatkan kerentanan di internet. Email sering digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar dokumen, namun banyak kasus di mana lampiran email mengandung malware dan juga program berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data. Selain itu, karyawan kadang-kadang tidak sengaja mengirim informasi rahasia seperti ke data keuangan, rencana bisnis, atau informasi pelanggan kepada pihak yang tidak berwenang. Hal ini membuat email menjadi salah satu pintu masuk bagi ancaman cyber. Yang keempat, ada kerentanan risiko dari instant messaging. Kerentanan ini juga muncul dari pengguna instant messaging atau IM, aplikasi pesan instan yang terhubung ke internet. Maupun praktis, aplikasi ini sering tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat, sehingga dapat digunakan untuk peretas sebagai pintu belakang untuk masuk ke jaringan internal perusahaan. Aktivitas pesan instan juga sulit diawasi, terutama di bagian melalui perangkat pribadi yang terhubung dengan jaringan perusahaan atau kantor. Dan yang terakhir, bahaya file sharing atau peer-to-peer. Selain itu, kebiasaan berbagi file melalui peer-to-peer atau P2P networks juga meningkatkan risiko keamanan. Program berbagi file seperti yang dulu digunakan untuk mengunduh musik atau film secara ilegal dapat menjadi media penyebaran malware dan spyware. Melalui jaringan P2P, data di komputer pengguna dapat diakses oleh orang lain tanpa izin, sehingga informasi pribadi maupun data perusahaan bisa terekspos ke publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian wireless security challenge. Yang pertama, cara penyusup menembus jaringan Wi-Fi. Berdasarkan gambar dari figur 8.2, terlihat bahwa proses komunikasi antara legitimate user, pengguna sah, dan access point dapat dengan mudah dipantau oleh penyusup. Nah, penyusup ini dapat menggunakan program bernama sniffer untuk mendeteksi alamat jaringan, memantau lalu lintas data, dan mencuri informasi autentikasi yang dikirim antara pengguna dan router Wi-Fi. Yang kedua, warp driving dan akses tidak sah. Salah satu metode yang sering digunakan oleh peretas adalah warp driving. Dalam teknik ini, penyusup untuk mengemudi dan berdiri di sekitar gedung sambil membawa laptop dan antena untuk mendeteksi jaringan Wi-Fi yang tidak terlindungi. Begitu menemukan jaringan yang terbuka, mereka dapat masuk ke sistem, memantau data yang dikirim, atau bahkan menggunakan koneksi internet perusahaan tanpa izin. Yang ketiga, ada titik akses palsu. Selain memanfaatkan jaringan yang lemah, penyusup juga dapat membuat titik akses palsu. Caranya, mereka menempatkan perangkat Wi-Fi sendiri di area pengguna agar perangkat korban otomatis tersambung ke jaringan palsu tersebut. Setelah korban tersambung, penyusup
Penyusup dapat merekam nama pengguna dan kata sandi yang digunakan korban untuk login ke sistem internal perusahaan. Teknik ini sering digunakan dan disebut sebagai evil twin attack karena jaringan palsu ini meniru jaringan sah yang sudah dikenal pengguna. Yang keempat adalah dampak dari serangan Wi-Fi. Serangan terhadap jaringan Wi-Fi tidak hanya menggunakan pencurian koneksi internet, tetapi juga bisa berakibat pada pencurian data penting seperti informasi login, dokumen rahasia, atau bahkan pengambil alihan akses ke sistem perusahaan. Penyusup yang sudah terhubung dapat memata-matai seluruh lalu lintas jaringan, memodifikasi data, atau memasukkan malware ke perangkat pengguna. Yang terakhir, ada upaya pencegahannya. Nah, untuk mencegah risiko ini, keamanan pada jaringan Wi-Fi, organisasi perlu menerapkan beberapa langkah penting, antara lain seperti yang pertama, gunakan enkripsi kuat seperti WAP3 untuk melindungi data. Yang kedua, menyembunyikan SSID agar jaringan tidak mudah terdeteksi publik. Yang ketiga, ada batasi akses hanya untuk perangkat yang terdaftar. Yang keempat, gunakan VPN untuk mengenkripsi lalu lintas internet. Lalu matikan Wi-Fi publik atau terbuka di jaringan sensitif. Dan yang terakhir, lakukan monitoring rutin terhadap jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Berikut adalah figur 8.2 yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovan. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan malicious software, viruses, worms, Trojan horses, and spyware. Program perangkat lunak berbahaya disebut sebagai malware dan mencangkup berbagai ancaman seperti virus komputer, worm, Trojan horse. Baik, kita akan ke pengertian yang pertama, yaitu virus komputer adalah program perangkat lunak jahat yang menempelkan dirinya pada program perangkat lunak atau file data lain agar dapat dieksekusi, biasanya tanpa sepengetahuan atau seizin pengguna. Kemudian ada worm, merupakan program independen yang dapat memperbaiki dirinya dengan tujuan untuk mengganggu jalannya operasi di jaringan komputer atau menghancurkan data atau menghancurkan program lainnya. Kemudian ada Trojan horses, merupakan aplikasi yang tampaknya meyakinkan tetapi menyembunyikan fungsi hal yang dapat merusak. Kemudian ada spyware, adalah teknologi yang tanpa diketahui dapat mengumpulkan informasi tentang seseorang atau organisasi. Baik, ada virus dan worm, di mana sering menyebar melalui internet dari file perangkat lunak yang diunduh, dari file dilampirkan pada transmisi email atau dari pesan email, iklan daring, atau pesan instan yang disusupi. Virus juga menyerang sistem informasi terkomputerisasi dari perangkat penyimpanan eksternal yang terinfeksi atau mesin yang terinfeksi. Yang saat ini sangat umum adalah terjadi pengunduhan otomatis tanpa persetujuan pengguna atau drive by downloads. Kemudian kita masuk ke Trojan horses. Contoh Trojan horses modern ada Trojan Zeus atau Z-Bot yang menginfeksi lebih dari 3,6 juta komputer pada tahun 2009 dan masih menjadi ancaman. Trojan ini telah digunakan untuk mencuri kredensial login atau kredensial masuk perbankan dengan cara diam-diam merekam ketukan tombol atau keystone pengguna saat mereka menggunakan komputer mereka. Zeus menyebar terutama melalui pengunduhan otomatis tanpa menggunakan persetujuan atau drive by downloads dan phishing, dan varian terbarunya sulit diberantas. Serangan injeksi SQL injection attacks mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak aplikasi web yang memiliki pengkodean yang buruk untuk memasukkan kode program berbahaya ke sistem dan jaringan perusahaan. Kerentanan ini terjadi ketika aplikasi web gagal memvalidasi atau menyaring data yang dimasukkan pengguna pada halaman web yang dengan benar, yang mungkin terjadi saat memesan sesuatu secara online.
sehingga seseorang penyerang menggunakan kesalahan validasi input untuk mengirim permintaan atau query, di mana SQL jahat datang ke database di bawahnya untuk mengakses database, menahan kode berbahaya, atau mengakses sistem lain di jaringan. Malware, dikenal sebagai ransomware, berkembang biak pada perangkat desktop maupun perangkat seluler. Ransomware mencoba untuk memeras uang dari pengguna dengan mengambil kendali atas komputer mereka, memblokir akses ke file, atau menampilkan pesan pop-up yang mengganggu. Spyware. Banyak pengguna menganggap bahwa spyware atau perangkat lunak mata-mata semacam itu mengganggu dan merupakan pelanggaran terhadap privasi mereka. Beberapa bentuk spyware sangatlah jahat. Keylogger merekam setiap ketukan tombol yang dilakukan pada komputer untuk mencuri nomor perangkat, nomor seri perangkat lunak, meluncurkan serangan internet, mendapatkan akses akun email, memperoleh kata sandi ke sistem komputer yang dilindungi, atau mengambil informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau rekening bank. Trojan Zeus yang dijelaskan sebelumnya menggunakan keylogging. Program spyware lainnya dapat mengatur ulang halaman awal atau homepage web browsers dengan mengalihkan permintaan pencarian atau memperlambat kinerja komputer karena menghabiskan terlalu banyak sumber daya komputer. Baik, kita akan ke tabel 8.1, di mana kita melihat di sini pada gambar tersebut menampilkan mengenai contoh kode bahaya, di mana ada nama, tipe, dan deskripsi. Pada nama kita lihat di sana contohnya ada CryptoLocker, ransomware, pada tipe ransomware atau trojan, di mana deskripsinya itu adalah membajak foto, video, dan dokumen teks pengguna, kemudian mengekskripsinya dengan enskripsi asymmetric yang hampir tidak mungkin dipecahkan dan menuntut pembayaran tebusan untuknya, di mana sulit untuk diberantas. Kemudian yang kedua ada configure worm, di mana pertama kali terdeteksi pada November 2008 dan masih menjadi masalah, menggunakan cacat pada perangkat lunak Windows untuk mengambil alih mesin dan menentukan ke komputer virtual dapat diperintahkan dari jarak jauh. Hampir 10 juta komputer di seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Kemudian ada Caesar FTP worm, pertama kali muncul pada Mei 2004, menyebar di internet dengan menyerang alamat IP acak, menyebabkan komputer terus-menerus crash, reboot, terinfeksi komputer untuk mencari lebih banyak korban, mempengaruhi jutaan komputer di seluruh dunia dan menyebabkan perkiraan kerugian sekitar 14,8 miliar dolar hingga 18,6 miliar dolar. Kemudian yang terakhir itu ada nama dari I Love You mengenai virus, pertama kali terdeteksi pada 3 Mei tahun 2000. Skrip virus ditulis dalam Visual Basic Script dan ditransmisikan sebagai lampiran email subjek berbasis I love you, menimpa musik, gambar, file lain dengan salinan dirinya sendiri dan menyebabkan perkiraan kerugian sebesar 10 miliar dolar hingga 15 miliar dolar. Baik, slide berikutnya adalah hacker dan computer crime. Seorang hacker peretas adalah seseorang yang mampu memasuki jaringan komputer secara tidak sah untuk mencari keuntungan, sekedar mengacau, atau mungkin untuk kesenangan pribadi. Dalam komunitas hacking, istilah cracker biasanya digunakan untuk menyebut cracker atau maksud saya hacker dengan niat kriminal, meskipun di media pers umum istilah hacker dan cracker digunakan secara bergantian. Hacker mendapatkan akses tidak sah dengan menemukan kelemahan pada perlindungan keamanan yang digunakan oleh situs web dan sistem komputer. Kegiatan hacker telah meluas melampaui sekedar intrusi sistem dan kini termasuk pencurian barang dan informasi serta kerusakan sistem, vandalisme cyber atau cyber vandalism, yaitu gangguan perusakan, tampilan defacement, atau bahkan penghancuran yang sengaja terhadap situs web atau sistem informasi perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah kejahatan komputer. Sebagian besar aktivitas hacker adalah tindak pidana.
dan kerentanan sistem yang baru saja kita jelaskan menjadikannya sasaran bagi jenis kejahatan komputer lainnya juga. Pengguna komputer secara ilegal atau penggunaan komputer untuk melawan sistem komputer merupakan pengertian dari computer crime. Namun, kejahatan komputer atau computer crime didefinisikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai setiap pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk pelaksanaannya, penyelidikannya, atau penutupannya. Tabel 8.2 memberikan contoh komputer sebagai sasaran instrumen kejahatan. Tidak ada yang mengetahui besarnya kejahatan komputer, berapa banyak sistem yang diserang, beberapa banyak orang yang terlibat dalam praktik tersebut, atau total kerugian ekonominya. Menurut studi biaya kejahatan cyber tahunan ke-9 dari Accounter dan Penman Institute, rata-rata tahunan keamanan kejahatan cyber untuk organisasi yang dijadikan tolak ukur adalah 13 juta US dollar pada tahun 2018 menurut Accenture 2019. Kemudian kita masuk ke spoofing dan sniffing. Spoofing merupakan cara-cara untuk mengecoh dan menjerumuskan para pengguna internet dengan cara menyembunyikan web aslinya atau meniru web yang mirip dengan yang aslinya. Spoofing juga dapat melibatkan pengalihan tautan web ke alamat yang berbeda dari yang dituju, di mana situs web tersebut menyamar sebagai tujuan yang seharusnya. Misalnya jika hacker mengalihkan pelanggan ke situs web yang palsu yang terlihat hampir persis seperti situs aslinya, mereka kemudian dapat mengumpulkan dan memproses pesanan secara efektif, mencuri bisnis serta informasi sensitif pelanggan dari situs yang sebenarnya. Kemudian sniffer adalah jenis program penyadap yang memantau informasi yang berjalan di atas jaringan. Ketika digunakan secara sah, sniffer membantu mengidentifikasi potensi titik masalah jaringan atau aktivitas kriminal di jaringan. Tetapi ketika digunakan untuk tujuan kriminal, sniffer bisa merusak dan sangat sulit dideteksi. Sniffer memungkinkan hacker mencuri informasi kepemilikan property information dari mana saja di jaringan, termasuk pesan email, file perusahaan, dan laporan rahasia. Kemudian ada denial of service attack. Serangan penolakan layanan atau denial service attack. Dalam serangan penolakan ini, server jaringan, hacker membanjiri server jaringan atau web server dengan ribuan komunikasi palsu atau permintaan layanan hingga menyebabkan jaringan crash. Jaringan menerima begitu banyak permintaan sehingga tidak dapat menanganinya, dan karenanya tidak tersedia untuk melayani permintaan yang sah. Serangan penolakan layanan terdistribusi atau distribute denial of service atau DDoS menggunakan banyak komputer untuk membanjiri dan melumpuhkan jaringan dari berbagai titik peluncuran. Meskipun DDoS, maksud saya serangan DOS tidak menghancurkan informasi atau mengakses area terbatas dari sistem informasi perusahaan, serangan tersebut sering menyebabkan situs web mati, sehingga tidak mungkin bagi pengguna yang sah untuk mengakses situs tersebut. Bagi situs e-commerce yang sibuk, serangan ini sangat merugikan selama situs ditutup. Kemudian, pelanggan tidak dapat melakukan pembelian dan juga bisnis kecil dan menengah sangat rentan karena jaringan mereka cenderung kurang terlindungi dibandingkan dengan perusahaan besar, di mana 90% spam di dunia dan 80% malware di dunia dikirimkan oleh botnet. Kemudian untuk contoh terbaru adalah botnet Mirai yang menginfeksi banyak perangkat lot atau maksud saya IoT, Internet of Things, seperti kamera pengawas yang terhubung ke internet pada Oktober 2016, dan kemudian menggunakannya untuk melancarkan serangan DDoS terhadap DIN yang servernya memantau dan mengalihkan lalu lintas internet. Botnet Mirai
melumpuhkan server DIN, menyebabkan SD, GitHub, Netflix, Shopify, kemudian SoundCloud, Spotify, Twitter, dan yang berbagai perusahaan lainnya menjadi merugi. Dan pada Januari 2018 hingga saat ini masih berlangsung. Kemudian kita masuk ke tabel 8.2, Examples of Computer Crime. Baik, untuk pada tabel ini kita akan melihat bahwa komputer sebagai target kejahatan, di mana yang pertama melanggar kerahasiaan data komputerisasi yang dilindungi, yang kedua mengakses sistem komputer tanpa wewenang, kemudian yang ketiga dengan sengaja mengakses komputer yang dilindungi untuk melakukan penipuan dengan sengaja mengakses komputer yang dilindungi dan menyebabkan kerusakan secara sengaja atau lalai. Kemudian dengan sengaja transmisikan program, kode program, atau perintah yang secara sengaja menyebabkan kerusakan pada komputer yang dilindungi, mengancam untuk menyebabkan kerusakan pada komputer yang dilindungi. Kemudian ada komputer sebagai instrumen kejahatan, pencurian rahasia dagang, kemudian penyalinan tidak sah, perangkat lunak atau properti intelektual berhak cipta seperti artikel, buku, musik, dan video, skema penipuan. Kemudian berikutnya ada menggunakan email atau pesan untuk ancaman atau pelecehan, dengan sengaja berupaya mencegat komunikasi elektronik, secara ilegal mengakses komunikasi elektronik yang tersimpan termasuk email dan pesan suara, mengirimkan atau memiliki pornografi anak dengan menggunakan komputer. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai identity theft. Maksud saya identity theft merupakan pencurian identitas berupa aksi penggunaan informasi pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Salah satu taktik populer adalah bentuk spoofing yang disebut phishing. Phishing melibatkan penyiapan situs web palsu atau pengiriman pesan email yang terlihat seperti pesan dari bisnis yang sah untuk meminta data pribadi rahasia dari pengguna. Pesan email tersebut menginstruksikan penerima yang sah untuk memperbarui atau mengkonfirmasi catatan dengan memberikan nomor jaminan sosial, informasi bank, dan kartu kredit, serta data rahasia lainnya, baik dengan membalas pesan email, dengan memasukkan informasi di situs web palsu, atau dengan menghubungi nomor telepon eBay, PayPal, Amazon.com, Walmart, dan berbagai bank telah menjadi perusahaan yang paling sering dipalsukan atau spoof. Dalam bentuk phishing yang lebih bertarget yang disebut dengan spear phishing, pesan-pesan tersebut tampak datang dari sumber-sumber terpercaya, seperti individu di dalam perusahaan penerima itu sendiri atau seorang teman dari sumber terpercaya. Teknik phishing yang disebut dengan evil twins dan Framing lebih sulit dideteksi. Evil Twins adalah jaringan nirkabel yang berpura-pura menawarkan koneksi Wi-Fi terpercaya ke internet, seperti yang ada di ruang tunggu bandara, hotel, atau kedai kopi, di mana jaringan palsu tersebut terlihat identik dengan jaringan publik yang sah. Penipu mencoba menangkap kata sandi atau nomor kartu kredit pengguna yang tidak curiga yang masuk ke jaringan tersebut. Farming mengalihkan pengguna ke halaman web palsu, bahkan ketika individu tersebut mengetik alamat halaman web yang benar di browsernya. Hal ini memungkinkan jika pelaku farming mendapatkan akses ke informasi alamat internet yang disimpan oleh penyedia layanan internet atau Internet Service Providers atau ISP. Next, kita akan masuk ke tabel 8.3 di mana membahas major data breaches. Baik, pada tabel ini yaitu tentang pelanggaran data besar dibagi menjadi dua tabel. Yang pertama ada pelanggaran data dan deskripsi, yaitu pada Marriott deskripsinya pada tahun November 2018
perusahaan hotel terbesar di dunia mengungkapkan adanya peretasan pada basis data reservasi seperti Starwood-nya yang mungkin telah mengekspos informasi pribadi hingga 500 juta tamu. Data yang terekspos mencakup nama, nomor telepon, alamat email, nomor paspor, tanggal lahir, dan nomor kartu kredit. Peretas cyber yang disponsori negara Tiongkok ini menyalin dan menginskripsi data dan mengambil langkah-langkah untuk menghapusnya. Pada Maret 2020, Marriott diretas lagi setelah kredensial masuk login dari 2 karyawan digunakan. Next, ada dari Yahoo. Pada September dan Desember 2016, Yahoo mengungkapkan bahwa itu telah menjadi target dari 2 pelanggaran data terbesar yang pernah ada. Dengan informasi sensitif dicuri dari lebih 1 miliar akun pengguna pada tahun 2013 dan 500 juta pada tahun 2014. Peretas yang disponsori negara memaksa Yahoo memasukkan kredensial untuk mengizinkan beberapa akun pengguna masuk tanpa sandi. Pelanggaran data ini memaksa Yahoo untuk menurunkan harga jualnya kepada Verizon sebesar $300 juta ketika diakuisisi oleh Verizon pada Juni 2017. Pada Oktober 2017, Verizon melaporkan bahwa setiap satu akun Yahoo sebenarnya diretas 3 miliar akun, termasuk email, Tumblr, Flickr, dan Fantasy. Dan ada administrasi pajak Denmark atau Danish Tax Administration. Kesalahan perangkat lunak dalam portal layanan mandiri administrasi pajak Denmark secara tidak sengaja mengekspos nomor identifikasi pribadi dari 1,26 juta warga Denmark, 1/5 dari total populasi negara tersebut, di mana kebocoran itu ditemukan pada Januari 2020 dan setelah terjadi tanpa terdeteksi selama 5 tahun. Setiap kali pengguna memperbarui akun, di pengaturan portal nomor identifikasi pribadi mereka akan ditambahkan ke URL dan kemudian akan dikumpulkan oleh layanan analitik yang berjalan di situs tersebut. Dalam hal ini Adobe dan Google. Next, ada EasyJet. Maskapai penerbangan Inggris EasyJet mengumumkan pada 19 Mei 2020 bahwa serangan cyber mungkin telah mengekspos informasi milik hingga 9 juta pelanggan, termasuk lebih dari 2.200 catatan kartu kredit dengan nomor CVV, data pribadi yang sensitif, bocor menyangkut nama lengkap, alamat email, dan data perjalanan yang menentukan tanggal keberangkatan, tanggal kedatangan, dan tanggal pemesanan. EasyJet menghadapi gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok senilai 18 miliar euro atas nama pelanggan yang terkena dampak dari pelanggaran data tersebut. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu click fraud. Ketika Anda mengeklik iklan yang ditampilkan oleh mesin pencari pengiklanan, biasanya membayar biaya untuk setiap klik yang seharusnya mengarahkan calon pembeli ke produk mereka. Kecurangan klik atau click fraud terjadi ketika seseorang atau program komputer secara curang mengeklik iklan online tanpa ada niat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengiklanan atau melakukan pembelian, kecurangan klik telah terjadi. Maksud saya telah menjadi masalah serius di Google dan situs web lainnya, menampilkan iklan online berbayar per pay per click, di mana beberapa perusahaan menyewa pihak ketiga, biasanya dari negara-negara, berupa rundah untuk mengeklik iklan. Pesaing secara curang guna melemahkan mereka dengan menaikkan biaya pemasaran pesaing tersebut. Kecurangan klik juga dapat dilakukan oleh program perangkat lunak dengan yang melakukan klik dan botnet sering digunakan untuk tujuan ini. Mesin pencari seperti Google berusaha memantau kecurangan klik dan telah
melakukan beberapa perubahan untuk membatasinya. Next ada global threats, cyber tourism, dan cyber craftware. Selanjutnya global threat, cyberism, and cyber warfare. Kejahatan cyber seperti malware, DOS attack, dan phishing bersifat lintas negara karena internet memungkinkan pelaku beroperasi dari mana saja. Negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, India, Jerman, dan Rusia menjadi sumber utama serangan malware. Peretasan tidak hanya dilakukan untuk kejahatan, tetapi juga untuk tujuan politik seperti sabotase dan spionase. Cyber warfare adalah aktivitas yang disponsori oleh negara untuk melumpuhkan atau menghancurkan negara lain dengan cara merusak atau mengganggu jaringan. Contohnya peretasan Rusia terhadap pemilu Amerika Serikat tahun 2016 dan mencoba menyusup ke jaringan listrik Amerika. Perang cyber lebih kompleks dari perang biasa karena tidak hanya menargetkan militer, tetapi juga infrastruktur penting seperti listrik, perbankan, komunikasi, dan sistem pemilu. Pelakunya bisa negara, kelompok kriminal, atau teroris, sehingga sulit diketahui siapa yang bertanggung jawab. Banyak negara termasuk Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara sedang mengembangkan senjata cyber berupa malware, daftar target phishing, dan algoritma serangan DOS. Amerika Serikat sendiri memiliki US Cyber Command untuk mengordinasikan pertahanan dan operasi cyber militer mereka. Oke, selanjutnya ada internal threats, employees. Kita sering mengira ancaman keamanan perusahaan datang dari luar, padahal sumber ancaman yang berbahaya juga bisa berasal dari dalam, yaitu dari karyawan sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan karyawan menjadi penyebab utama kebocoran keamanan jaringan. Misalnya, karyawan lupa kata sandi, membagikan akun kepada rekan kerja, atau tidak hati-hati dalam menjaga informasi penting. Pelaku kejahatan juga sering menggunakan social engineering atau rekayasa sosial yang merupakan mempencundangi karyawan perusahaan dengan cara seolah-olah sebagai pengguna atau anggota yang terpercaya yang menanyakan informasi tertentu dengan tujuan agar mendapat kode akses untuk masuk ke dalam jaringan secara tidak sah. Selain itu, ada juga karyawan yang berniat jahat dan memanfaatkan pengetahuannya tentang sistem perusahaan untuk mencuri data atau meretas jaringan, termasuk sistem berbasis cloud. Contohnya, mantan karyawan Amazon Web Service pernah menyalahgunakan pengetahuannya untuk mencuri jutaan data nasabah Capital One yang tersimpan di layanan cloud Amazon. Selanjutnya ada Interactive Session Technology, Capital One, a big bang has from the cloud. Kasus Capital One adalah salah satu contoh besar kecerobohan data akibat kelemahan dalam pengelolaan keamanan sistem berbasis cloud. Capital One merupakan salah satu bank besar di Amerika Serikat yang banyak menggunakan layanan cloud untuk efisiensi dan skalabilitas, yang mengalami pelanggaran data besar pada Juli tahun 2019. Seorang mantan pegawai perusahaan penyedia layanan cloud berhasil mengeksploitasi kesalahan konfigurasi firewall sehingga dapat mengakses informasi sensitif. Akibatnya, lebih dari 140 social security number, 80.000 nomor rekening bank, puluhan juta aplikasi kartu kredit, serta 1 juta nomor asuransi sosial Kanada terekspos. Insiden ini menunjukkan bahwa penggunaan cloud, meskipun efisien dan hemat biaya, tetap membawa risiko tinggi bila kontrol keamanannya tidak dikelola dengan baik. Capital One menerima banyak kritik dan gugatan hukum karena dinilai lalai dalam melindungi data pelanggan. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan keamanan berlapis atau multi-layer security, pengawasan terhadap akses pengguna, serta konfigurasi sistem cloud yang benar. Perusahaan juga harus memastikan audit keamanan rutin dan pelatihan bagi staf agar kesalahan manusia tidak membuka celah bagi kejahatan cyber. Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua organisasi bahwa keamanan data di era digital bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga bagian penting dari manajemen risiko dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada software vulnerability. Kesalahan dalam perangkat lunak merupakan ancaman serius bagi sistem informasi karena dapat menurunkan produktivitas bahkan membahayakan pengguna.
Meningkatnya ukuran dan kompleksitas program, serta tuntutan agar software cepat dirilis ke pasar membuat jumlah kesalahan dalam program juga semakin banyak. Masalah utama pada software adalah adanya bug atau cacat kode yang tersembunyi. Dalam program yang besar, hampir tidak mungkin menghilangkan semua bug karena terdapat ribuan bahkan jutaan jalur keputusan yang rumit. Pengujian menyeluruh juga tidak mungkin dilakukan karena akan memakan waktu yang sangat lama. Bug dalam software tidak hanya menurunkan kinerja, tetapi juga menciptakan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Setiap tahun ribuan kerentanan baru ditemukan pada software internet dan PC. Misalnya pada Mei tahun 2019, WhatsApp milik Facebook harus memperbaiki celah keamanan yang memungkinkan peretas memasang spyware di ponsel pengguna. Salah satu jenis celah paling berbahaya disebut zero-day vulnerability, yaitu pembuat perangkat lunak tidak mengetahui kalau terdapat kerentanan dalam perangkat lunaknya, yang dapat dieksploitasi oleh peretas sebelum penyelia atau vendor menyadari masalahnya. Sehingga peretas bisa memanfaatkan kesempatan ini sebelum perusahaan mengetahui dan memperbaikinya. Untuk memperbaiki celah semacam ini, pengembangan biasanya membuat patch, yaitu potongan kecil program untuk menutup celah tanpa mengganggu sistem. Proses penerapan patch ini disebut patch management. Namun, karena sistem IT perusahaan biasanya sangat kompleks, menerapkan patch di semua perangkat dan aplikasi seringkali memakan waktu dan biaya besar. Selain itu, malware baru terus bermunculan dengan sangat cepat, sehingga perusahaan seringkali kekurangan waktu untuk memperbaiki celah sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Newly discovered vulnerability in microprocessor design. Baru-baru ini ditemukan kerentanan seperti SPIC3 dan Meltdown yang berasal dari kesalahan dalam desain chip mikroprosesor komputer. Celah ini memungkinkan peretas menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk mengakses data yang seharusnya terlindungi sepenuhnya. Kerentanan ini mempengaruhi hampir semua chip komputer yang diproduksi dalam 20 tahun terakhir. Perusahaan penyedia perangkat lunak besar telah merilis patch sementara sebagai solusi. Tetapi satu-satunya cara untuk benar-benar memperbaiki masalah SPIC3 dan Meltdown adalah dengan mengganti chip prosesor yang terdampak. Topik 8.2. Apa nilai bisnis dari keamanan dan kontrol? Perusahaan memiliki banyak aset informasi penting yang harus dijaga, seperti data keuangan, pajak, catatan medis, penilaian kinerja, serta rahasia dagang dan rencana bisnis. Jika data ini hilang, rusak, atau jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa sangat merugikan, baik secara keuangan maupun reputasi. Gangguan sistem akibat peretasan, bencana, atau kerusakan teknologi bisa membuat perusahaan tidak beroperasi. Bahkan para ahli memperkirakan sekitar 40% perusahaan tidak dapat pulih kembali jika kehilangan data penting selama lebih dari 3 hari. Kurangnya keamanan juga bisa menyebabkan masalah hukum. Perusahaan wajib melindungi data milik pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Jika gagal, mereka bisa dikenai tuntutan hukuman yang mahal. Contohnya, perusahaan retail Amerika Target pernah diretas pada tahun 2013 dan harus membayar puluhan juta dolar sebagai ganti rugi kepada bank dan pelanggan yang dirugikan. Karena itu, membangun sistem keamanan yang kuat sangat penting bagi seluruh organisasi, sehingga bukan hanya tanggung jawab bagian IT, tetapi juga seluruh manajemen perusahaan. Selanjutnya, Legal and Regulatory Requirements from Electronic Records Management. Peraturan pemerintah di berbagai negara kini menuntut perusahaan untuk lebih serius dalam menjaga keamanan dan pengendalian data, guna melindungi informasi dari penyalahgunaan, kebocoran, dan akses tidak sah. Perusahaan memiliki kewajiban hukum baru seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang mengatur penyimpanan, perlindungan privasi, dan pengelolaan catatan elektronik. Di Amerika Serikat, aturan ini biasanya bersifat khusus per sektor. Misalnya,
Health Insurance Portability and Accountability Act tahun 1996 mengatur keamanan dan privasi data pasien serta mewajibkan penyimpanan informasi pasien selama 6 tahun dan memberikan sanksi bagi pelanggaran privasi medis. Yang kedua ada Gramm-Leach-Bliley Act tahun 1999 mewajibkan lembaga keuangan menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah baik saat disimpan maupun dikirim. Dan yang terakhir ada Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 yang bertujuan melindungi investor dengan memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan perusahaan publik. Undang-undang ini menuntut perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan memperhatikan keamanan sistem informasi. Di Inggris, peraturan seperti Companies Act tahun 2006, UK Corporate Governance Code, dan Records Management Code of Practice for Health and Social Care tahun 2020 juga mengatur hal serupa. Sehingga semua regulasi ini menekankan pentingnya keamanan, kerahasiaan, dan keakuratan data, terutama dalam sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan melaporkan data penting seperti laporan keuangan. Electronic Evidence and Computer Forensics. Saat ini keamanan, kontrol, dan pengelolaan dokumen elektronik menjadi sangat penting dalam menghadapi kasus hukum. Banyak bukti kejahatan seperti penipuan saham, pencurian rahasia perusahaan, dan kejahatan cyber berbentuk data digital yang tersimpan di hard disk, email, pesan teks, atau transaksi online. Perusahaan wajib menyediakan data tersebut jika diminta pengadilan, dan biayanya bisa sangat besar bila data sulit ditemukan atau rusak. Karena itu penting memiliki kebijakan penyimpanan dokumen elektronik yang baik agar data tetap aman, mudah diakses, dan tidak dihapus terlalu cepat. Komputer forensik adalah gabungan berbagai ilmu sains, pengujian pencocokan, penyelamatan, dan analisis data yang tersimpan dalam komputer atau media penyimpanan. Dan itu semua nantinya bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Proses ini meliputi pemulihan data yang dihapus, penyimpanan data secara aman, pencarian informasi penting, dan penyajian bukti di pengadilan. Kesadaran akan pentingnya komputer forensik perlu menjadi bagian dari perencanaan darurat perusahaan dengan melibatkan CEO, staf keamanan, tim IT, dan penasihat hukum agar siap jika menghadapi tuntutan hukum. Selanjutnya, topik 8.3, apa saja komponen dari kerangka kerja organisasi untuk keamanan dan kontrol. Di sini ada informasi sistem kontrol. Pengendalian sistem informasi dapat bersifat manual maupun otomatis, terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian umum mengatur desain, keamanan, dan penggunaan program komputer serta keamanan data di seluruh infrastruktur TI organisasi. Ini mencakup pengendalian perangkat lunak, perangkat keras, operasi komputer, keamanan data, proses pengembangan sistem, dan administrasi. Pengendalian aplikasi bersifat spesifik untuk setiap aplikasi terkomprehensasi seperti pengajian atau pemrosesan pesanan. Tujuannya memastikan data yang diproses akurat dan lengkap melalui kontrol otomatis maupun manual. Sini terdiri dari 3. Yang pertama, pengendalian masukan, memeriksa keakuratan dan kelengkapan data saat masuk. Kedua, pengendalian pemrosesan, menjamin data tetap akurat selama proses. Ketiga, pengendalian keluaran, memastikan hasil pemrosesan akurat dan lengkap. Jadi, pengendalian sistem informasi harus menjadi bagian dari desain sistem dan mempertimbangkan perilaku organisasi serta cara kerja sistem dalam berbagai kondisi. Di sini ada tabel 8.4 General Control, di mana tabel 8.4 ini menjelaskan jenis-jenis pengendalian umum dalam sistem informasi serta fungsi masing-masing. Yang pertama ada software control, mengawasi penggunaan perangkat lunak sistem agar tidak disalahgunakan. Tujuannya untuk mencegah akses atau
penggunaan software secara tidak sah. Kedua, hardware control menjamin keamanan fisik perangkat keras komputer dan memeriksa kerusakan peralatan. Organisasi juga perlu punya sistem cadangan agar operasi tetap berjalan jika terjadi gangguan. Ketiga, computer operation control mengawasi bekerja bagian komputer agar semua prosedur pemrosesan data berjalan dengan benar dan konsisten, termasuk pengaturan pekerja komputer serta prosedur backup dan recovery. Keempat, data security control menjaga agar data bisnis penting tidak diakses atau dibuat secara tidak sah, baik saat disimpan maupun digunakan. Kelima, implementation control melakukan audit selama proses pengembangan sistem untuk memastikan setiap tahap berjalan dengan baik dan terkelola dengan benar. Keenam, administrasi kontrol membuat standar aturan dan prosedur pengendalian agar seluruh pengendalian umum dan aplikasi dijalankan secara benar dan konsisten. Jadi, secara singkat, General Control ini berfungsi untuk memastikan semua aspek sistem informasi, mulai dari perangkat lunak, perangkat keras, data, sampai prosedur kerja, berjalan aman dan sesuai standar organisasi. Berikutnya di sini tabel 8.5 Online Order Processing Risk Assessment. Tabel 8.5 menunjukkan hasil penilaian risiko pada sistem pemrosesan pesanan online. Di sini kita bisa melihat jenis paparan risiko, peluang terjadinya, kisaran kerugian, dan kerugian tahunan yang diharapkan. Yang pertama, kegagalan daya, di mana probabilitasnya 30%, kerugian rata-rata sekitar $102.500. Kerugian tahunannya yang diharapkan $30.750.000. Artinya, gangguan listrik memiliki kemungkinan sedang, tapi dampaknya besar. Yang kedua, penggelapan. Di sini probabilitasnya 5%, rata-rata kerugiannya $25.500.000. Expected annualnya loss, yang dimana $1.275.000. Jadi risiko ini jarang terjadi, tapi tetap perlu dikontrol karena bisa berdampak finansial. Yang ketiga, kesalahan penggunaan, di mana probabilitasnya sangat tinggi sampai 98%, kerugian rata-ratanya $100.000. Expected manual loss-nya $19.698.000, di mana kesalahan penggunaan paling sering terjadi, walau kerugiannya lebih kecil dibandingkan kegagalan daya. Jadi dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa meskipun kesalahan pengguna paling sering terjadi, kegagalan daya justru berpotensi menyebabkan kerugian terbesar per kejadian. Maka perusahaan perlu menyimbangkan pengendalian antara frekuensi dan dampak kerugian. Selanjutnya, risk assessment, di mana penilaian risiko dilakukan sebelum perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk keamanan dan pengendalian sistem informasi. Tujuannya adalah mengetahui aset mana yang perlu dilindungi, tingkat kerentanannya, dan pengendalian yang paling efisien untuk melindunginya. Penilaian risiko membantu menentukan tingkat risiko jika suatu aktivitas atau proses tidak dikontrol dengan baik. Tidak semua risiko dapat diprediksi secara tepat, tetapi manajer bisnis dapat memperkirakan nilai aset informasi, titik kerentanan, frekuensi kejadian, dan potensi kerugian. Suatu pengendalian dianggap wajar jika biaya pengendalian sebanding dengan potensi kerugian. Misalnya, tidak bijak mengeluarkan biaya besar untuk melindungi aset dengan risiko rendah, namun wajar jika pengendalian diterapkan pada risiko tinggi dengan potensi kerugian benar. Penilaian risiko juga menghitung kemungkinan terjadinya peristiwa probabilitas dan kerugian rata-rata untuk memperkirakan kerugian tahunan yang diharapkan atau expected annual loss, yaitu hasil perkalian antara probabilitas dan kerugian rata-rata. Contoh, jika kemungkinan
pemadaman listrik tinggi dan dapat menyebabkan kerugian besar, maka biaya pengendalian seperti backup atau generator dapat dibenarkan. Dengan demikian, penilaian risiko membantu perusahaan memutuskan prioritas dan alokasi sumber daya keamanan berdasarkan tingkat risiko yang paling kritis. Selanjutnya, security policy. Di sini, setelah risiko utama paling sistem diidentifikasi, perusahaan harus mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset informasi. Kebijakan ini mencangkup yang pertama, pernyataan risiko informasi, kedua, tujuan keamanan tingkat risiko yang dapat diterima, ketiga, mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan keamanan menjawab pertanyaan seperti aset informasi apa yang paling penting, siapa yang menghasilkan dan mengendalikan aset tersebut, risiko apa yang dapat diterima dan berapa biayanya. Kebijakan keamanan juga mendorong terbentuknya kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau AUV, Effective Use Policy, yang menentukan bagaimana aset informasi digunakan oleh karyawan dan pihak terkait. AUP menjelaskan tindakan yang diperbolehkan atau dilarang serta konsekuensi jika dilanggar. Selain itu, kebijakan keamanan membantu menetapkan aturan akses yang menentukan siapa yang berhak mengakses data tertentu sesuai peran, tanggung jawab, dan kebutuhan pekerja. Hal ini memastikan perlindungan informasi dan penggunaan yang aman serta efisien di seluruh organisasi. Di sini ada tabel 8.3 Access Rules for Our Personal System, di mana gambar ini menunjukkan aturan akses dalam sistem kepegawaian. Setiap pengguna memiliki profil keamanan yang menunjukkan data apa yang bisa mereka akses dan sejauh mana mereka bisa mengubah data tersebut. Yang di sini security profil 1 ada unsur petugas departemen personalia, lokasi divisi 1 di mana affiliate indication kode yang dimana 0,2783,278,44116 di mana akses datanya semua data karyawan divisi 1 saja. Jenis akses yang dimana bisa membaca dan mengubah data. Batasan data, tidak boleh mengakses data medis, gaji, dan pendapatan pensiun. Artinya, petugas personalia hanya boleh melihat dan memperbarui data umum karyawan di divisi 1, tapi tidak diizinkan membuka informasi sensitif seperti riwayat medis atau gaji. Membuka informasi sensitif seperti riwayat medis itu membantu menjaga kerahasiaan data pribadi. Security profil 2 unsur manajer personalia divisi, lokasi 1 divisi 1, affiliate edition kode 27321, akses datanya semua data karyawan untuk divisi 1. Jenis akses read only, hanya bisa melihat atau tidak bisa mengubah data. Jadi manajer hanya diberi hak untuk melihat semua data karyawan divisi tersebut tanpa bisa mengedit. Ini bertujuan agar manajer bisa memantau informasi tanpa risiko perubahan data yang tidak sengaja. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat bahwa sistem keamanan data membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna. Petugas bisa memperbarui sebagian data, sementara manajer hanya bisa membaca dengan aturan seperti ini. Organisasi dapat menjaga keamanan dan privasi data karyawan sesuai tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya ada Disaster Forestry Planning and Business Continue Planning, yang mana merupakan proses merancang langkah-langkah untuk memulihkan layanan kompetensi dan komunikasi yang terganggu akibat kejadian seperti pemadaman listrik, banjir, gempa, atau serangan teroris. Fokus utamanya adalah isu teknis termasuk menjaga sistem tetap berpotensi melalui cadangan data,
pemeliharaan sistem komputer, dan layanan pemulihan. Contoh, banyak perusahaan kini menggunakan layanan pemulihan berbasis cloud seperti SumGrade, Availability Service untuk memastikan aplikasi penting tetap berjalan dalam keadaan darurat. Perencanaan kelangsungan bisnis atau business continuity planning bertujuan memastikan operasional bisnis tetap berjalan setelah bencana terjadi. Fokusnya pada identifikasi proses bisnis penting serta perencanaan aksi untuk menjaga fungsi utama perusahaan agar tetap beroperasi. Contoh, PwC Inggris menyiapkan rencana kelangsungan bisnis untuk menjaga layanan konsultasi dan klien agar tetap berjalan walaupun ada gangguan dengan toleransi kesalahan dan waktu pemulihan tertentu. Rencana kelangsungan bisnis juga mencangkup yang pertama, identifikasi risiko kritis yang dapat mengganggu bisnis. Kedua, strategi pemulihan agar perusahaan cepat beroperasi kembali. Ketiga, prioritas pada proses bisnis paling penting. Jadi tujuannya adalah meminimalkan dampak bencana, memulihkan sistem secepat mungkin, dan memastikan bisnis tetap berjalan dengan gangguan semaksimal mungkin. Selanjutnya, the roles of auditing, di mana auditing sistem informasi dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan dan pengendalian sistem informasi berjalan secara efektif. Audit ini bersifat komprehensif dan sistematis, mencangkup pemeriksaan lingkungan keamanan perusahaan serta pengendalian pada setiap sistem informasi. Auditor menelusuri transaksi melalui sistem, melakukan pengujian dan pengukuran, serta menggunakan perangkat lunak audit otomatis bila diperlukan. Audit juga mengevaluasi kualitas data. Audit keamanan mencakup pinjaman terhadap yang pertama teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan yang terakhir personal. Selain itu, audit dapat mensimulasikan serangan atau bencana untuk mengukur kesiapan respon staf dan sistem terhadap ancaman. Audit bertujuan untuk disini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasikan dan memberikan peringatan kelemahan pengendalian. Kedua, memperkirakan probabilitas kemunculan ancaman. Ketiga, atau yang terakhir, menilai dampak finansial dan organisasi dan ancaman tersebut. Selanjutnya ada tabel 8.4 yang dimana sample auditor list of control weakness. Jadi gambar ini memperlihatkan contoh daftar kelemahan pengendalian control weakness yang biasanya ditemukan auditor dalam sistem pinjaman di bank. Tujuannya untuk membantu auditor mencatat, menilai, dan melaporkan kelemahan sistem kepada manajemen agar dapat segera diperbaiki. Sini bagian atas tabel itu ada institution loss atau pinjaman, vacation atau Fedora PL, preferred by Jalan Erickson 16 Juni 2020, Rexisford by dimana B T Benson 28 Juni 2020. Ini menunjukkan siapa auditor yang memeriksa sistem dan kapan laporan dibuat serta diterima oleh manajemen. Contoh kelemahan yang ditemukan itu yang pertama, unsur account with missing password. Itu masalahnya akun penggunaan tanpa kata sandi. Risiko sistem bisa diakses oleh pihak tidak berwenang. Tanggal laporannya tanggal 5 bulan 10 tahun 2002. Di sini tindakan manajemennya menghapus akun yang tidak memiliki kata sandi. Artinya keamanan sistem lemah karena masih ada akun tanpa perlindungan password. Yang kedua, network configured to allow sort of system failure via file. Yang dimana yang pertama masalahnya
Jaringan diatur agar memungkinkan berbagai file sistem. Kedua, risiko filenya penting bisa diakses oleh pihak luar yang berbahaya. Ini tanggalnya tanggal 5 bulan 10 2020, di mana tindakan manajemen hanya direktori tertentu yang boleh dibagikan dan harus dilindungi dengan password kuat. Ini menunjukkan perlu pembatasan akses jaringan agar data sensitif tidak bocor. Ketiga, software fixers can update ke precision program with error, yang dimana masalahnya fudge perangkat lunak dapat langsung mengubah program produksi tanpa persetujuan resmi. Di sini risikonya dapat menimbulkan kesalahan atau gangguan dalam sistem utama, di mana tindakan manajemennya semua pembaruan program harus mendapatkan persetujuan dari standard and control groups sebelum diterapkan. Jadi langkah ini memastikan perubahan sistem dikendalikan dan diaudit, di mana dari tabel ini kita bisa lihat bagaimana auditor mengidentifikasi titik lemah sistem seperti keamanan akun, jaringan, dan pembaruan software. Setiap temuan disertai dengan tanggal laporan serta tanggapan manajemen agar bisa diambil tindakan korektif. Proses ini membantu organisasi menjaga keandalan dan keamanan sistem informasinya. Selanjutnya ada topik 8.4, di mana apa saja alat dan teknologi terpenting untuk melindungi sumber daya informasi. Di sini ada Identity Management and Authentication, di mana manajemen identitas digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengkontrol akses penggunaan terhadap berbagai sistem dalam arsitektur TI yang kompleks. Sistem ini mencatat identitas digital setiap pengguna, menentukan hak istimewa akses, serta memastikan hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses sumber daya. Untuk memperoleh akses, penggunaan harus diotorisasi dan diautentifikasi. Autentikasi bertujuan memastikan identitas pengguna melalui proses verifikasi klaim identitas. Metode autentikasi meliputi yang pertama kata sandi, metode paling umum tetapi sering tidak aman jika kata sandi lemah, mudah ditebak, dibagikan, atau disimpan sembarangan. Kedua, token, perangkat fisik seperti kartu identitas digital atau token keamanan yang menghasilkan kode unik. Yang ketiga, kartu pintar, yang dimana menyimpan informasi identitas digital dan digunakan bersama PIN. Keempat, autentikasi biometrik, di mana menggunakan ciri fisik unik seperti sidik jari, iris mata, atau suara. Untuk verifikasi, banyak organisasi kini menerapkan autentifikasi dua faktor atau 2FA yang menggabungkan dua bentuk identifikasi, misalnya token fisik seperti kartu pintar dan data rahasia seperti PIN atau kata sandi. Contohnya, kartu ATM dan PIN digunakan bersamaan untuk memastikan keamanan akses. Tujuan utama sistem ini adalah meningkatkan keamanan akses, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi data sensitif dalam organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai firewalls, intrusion detection system, and anti-malware software. Yang pertama, ada firewall. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengatur lalu lintas data yang diizinkan masuk atau keluar dari jaringan. Biasanya ditempatkan di antara jaringan internal organisasi dan internet. Firewall juga dapat membatasi lalu lintas antar bagian jaringan. Dengan mengenali nama, alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lainnya, firewall memeriksa data berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh administrator jaringan untuk mencegah akses tidak sah dan menjaga keamanan serta integritas data. Dalam organisasi besar, firewall ditempatkan pada server khusus agar semua lalu lintas masuk melewati lapisan keamanan ini. Firewall menggunakan teknik seperti packet filtering, stateful inspection, network address translation, dan proxy aplikasi.
Untuk memastikan, hanya koneksi sah yang diizinkan. Stateful inspection memeriksa paket secara dua arah. Network address translation menyembunyikan alamat IP internal, dan proxy server menjadi perantara antara jaringan internal dan eksternal. Agar optimal, diperlukan aturan akses yang rinci, dan meskipun penting, firewall hanyalah salah satu bagian dari strategi keamanan jaringan yang menyeluruh. Figur 8.5. Gambar ini mengilustrasikan arsitektur keamanan jaringan berlapis. Firewall ditempatkan sebagai penghalang antara internet atau jaringan publik yang tidak terpercaya dan sistem korporat atau jaringan pribadi perusahaan. Arsitektur ini menampilkan dua lapis firewall, yaitu outer firewall dan inner firewall, di mana web server diletakkan di antara keduanya untuk mengisolasi server publik dari data sensitif perusahaan. Kedua firewall bekerja dengan merujuk pada aturan kebijakan untuk menentukan lalu lintas mana yang boleh lewat. Tujuannya adalah untuk memberikan pertahanan mendalam yang melindungi sistem inti, database, dan jaringan lokal karyawan dari akses tidak sah. Yang kedua ada intrusion detection system. Selain firewall, kini banyak penyedia komersial yang menawarkan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi jaringan dari aktivitas mencurigakan serta upaya akses ilegal ke file dan database. Sistem deteksi intrusi ini berfungsi sebagai alat pemantau real-time yang ditempatkan di titik paling rentan jaringan, bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi serangan secara terus-menerus. Ketika menemukan lalu lintas mencurigakan atau pola serangan yang diketahui, sistem akan mengeluarkan alarm, memeriksa keamanan kata sandi, serta memantau perubahan atau penghapusan file penting. Selain itu, alat ini dapat dikonfigurasi untuk menutup akses ke bagian jaringan yang sensitif jika mendeteksi aktivitas yang tidak sah, sehingga memperkuat perlindungan terhadap potensi penyusupan. Yang ketiga ada anti-malware software. Teknologi pertahanan, baik untuk individu maupun bisnis, perlu dilengkapi dengan perlindungan anti-malware pada setiap komputer. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus berbagai jenis malware seperti virus, worm, trojan, spyware, and adware. Namun, efektivitasnya terbatas pada malware yang sudah dikenali saat perangkat lunak tersebut dibuat. Agar tetap optimal, anti-malware harus diperbarui secara berkala, meskipun perbaruan tidak selalu menjamin deteksi terhadap semua ancaman baru. Oleh karena itu, organisasi disarankan menggunakan alat deteksi tambahan agar perlindungan terhadap malware menjadi lebih menyeluruh dan kuat. Unified Threat Management System untuk membantu bisnis menekan biaya dan mempermudah pengelolaan keamanan, banyak vendor kini menggabungkan berbagai alat keamanan menjadi satu aplikasi terpadu, mencakup firewall, virtual private network, sistem deteksi intrusi, serta pemfilteran konten web dan anti-spam. Solusi terpadu ini dikenal sebagai Sistem Manajemen Ancaman Terpadu atau UTM. Produk UTM dirancang untuk mendukung berbagai ukuran jaringan, mulai dari skala kecil hingga besar. Beberapa vendor terkemuka yang menyediakan UTM antara lain Fortinet, Subhopps, dan Checkpoint. Sementara penyedia jaringan besar seperti Cisco System dan Juniper Networks juga telah menanamkan fitur UTM ke dalam produk mereka. Securing Wireless Networks. Pada awalnya, keamanan jaringan nirkabel menggunakan Wired Equivalent Privacy yang dirancang untuk Wi-Fi. Namun, sistem ini terbukti mudah diretas. Meskipun
WIP hanya memberikan tingkat keamanan yang terbatas. Penggunaannya bersama teknologi lain seperti Virtual Private Network dapat meningkatkan perlindungan saat mengakses Wi-Fi. Sebagai pengganti WIP, pada Juni 2004, Wi-Fi Alliance memperkenalkan standar keamanan baru bernama Wi-Fi Protect Access 2, yang menawarkan sistem pertahanan lebih kuat terhadap ancaman peretasan. Seiring perkembangan teknologi, standar ini terus disempurnakan hingga hadir versi terbaru, yaitu WPA 3 yang dirilis pada tahun 2018 dan memberikan tingkat keamanan jaringan nirkabel yang lebih tinggi. Encryption and Public Key Infrastructure. Banyak bisnis menggunakan enkripsi untuk melindungi data digital yang disimpan, dikirim, atau dipindahkan. Enkripsi mengubah teks biasa menjadi ciphertext yang hanya dapat dibaca oleh penerima dan pengirim melalui kunci enkripsi. Dalam jaringan, dua protokol utama yang digunakan adalah SSL dan SHTTP yang berfungsi mengenkripsi data selama sesi komunikasi agar pertukaran informasi antara klien dan server tetap aman. Terdapat dua jenis enkripsi, yaitu kunci simetris dan kunci publik. Enkripsi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi, tetapi beresiko jika kunci tersebut bocor. Sebaliknya, enkripsi kunci publik menggunakan dua kunci, publik dan pribadi, sehingga hanya penerima dengan kunci pribadi yang dapat membuka pesan terenkripsi. Untuk menjamin identitas pengirim dan penerima, digunakan sertifikat digital yang diterbitkan oleh otoritas sertifikasi terpercaya seperti Symantec, GoDaddy, dan Komodo. Sertifikat ini memastikan keaslian identitas dalam komunikasi terenkripsi. Selain itu, fitur no repudiation membantu mencegah pengingkaran identitas, sehingga sangat penting dalam transaksi online dan e-commerce. Figur 8.6. Gambar ini menjelaskan proses enkripsi kunci publik yang menggunakan pasangan kunci berbeda untuk mengamankan pesan. Prosesnya dimulai ketika pengirim ingin mengirimkan pesan rahasia kepada penerima. Pengirim menggunakan kunci publik untuk penerima untuk mengenkripsi pesan, mengubahnya menjadi pesan teracak yang tidak dapat dibaca. Pesan terenkripsi ini kemudian dikirim melalui jaringan yang tidak aman. Setelah pesan tiba, penerima menggunakan kunci pribadi miliknya sendiri untuk mendekripsi data dan membaca pesan aslinya. Sistem asimetris ini menjamin keamanan kerahasiaan tanpa perlu berbagi kunci rahasia. Figur 8.7. Gambar ini menunjukkan bagaimana sertifikat digital digunakan untuk menetapkan dan memverifikasi identitas dalam komunikasi online yang aman. Ketika sebuah institusi atau individu ingin melakukan transaksi aman, mereka mengajukan permintaan sertifikat kepada otoritas sertifikasi. CA memverifikasi identitas, menerbitkan sertifikat digital dan menandatanganinya. Sertifikat yang diterima oleh pengguna ini berisi data penting seperti kunci public subject dan tanda tangan CA. Sertifikat ini kemudian digunakan untuk melakukan transaksi aman dengan mitra transaksi. Memastikan bahwa komunikasi yang terjadi adalah aman, terenkripsi, dan melibatkan pihak yang identitasnya telah terverifikasi oleh pihak ketiga terpercaya. Securing transaction with blockchain. Blockchain menjadi salah satu teknologi terpenting dalam menjaga keamanan transaksi dan membangun kepercayaan antar pihak. Teknologi ini berupa rantai blok digital yang saling terhubung dan berisi catatan transaksi, di mana setiap blok terkait dengan blok sebelumnya dan sesudahnya. Karena keterkaitan tersebut, perubahan pada satu catatan akan memerlukan perubahan pada blok terkait, sehingga hampir mustahil untuk dimanipulasi. Setiap transaksi dalam blockchain diamankan menggunakan kriptografi, dan peserta memiliki kunci pribadi sebagai tanda tangan digital untuk memverifikasi keaslian transaksi. Jika ada perubahan pada catatan, tanda tangan digital,
menjadi tidak valid dan sistem akan langsung mendeteksinya. Selain itu, karena blockchain bersifat terdesentralisasi, tidak ada satu titik kegagalan tunggal, sehingga data tidak dapat diubah dari satu lokasi saja. Meskipun demikian, para ahli menekankan bahwa blockchain tetap memerlukan pengawasan dan pengendalian keamanan yang cermat, sebagaimana sistem pencatatan lainnya. Ensuring system availability. Seiring meningkatnya ketergantungan perusahaan pada jaringan digital untuk mendukung pendapatan dan operasi, diperlukan langkah tambahan untuk memastikan ketersediaan sistem dan aplikasi setiap saat. Industri seperti penerbangan dan layanan keuangan sangat bergantung pada pemrosesan transaksi real-time, sehingga memerlukan sistem yang selalu aktif. Untuk itu, mereka menggunakan sistem komputer tahan kesalahan yang dirancang agar tetap berfungsi tanpa gangguan. Sistem ini dilengkapi perangkat keras, perangkat lunak, dan catu daya cadangan yang memungkinkan pemrosesan berkelanjutan, meskipun terjadi kerusakan pada salah satu komponen. Dengan bantuan logika self-checking, sistem dapat mendeteksi kegagalan dan otomatis beralih ke perangkat cadangan. Keunggulannya, komponen yang bermasalah dapat dilepas atau diperbaiki tanpa menghentikan operasi, sehingga menghindari downtime, yaitu periode saat sistem tidak berfungsi. Security outsourcing. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil, seringkali tidak memiliki sumber daya atau keahlian yang memadai untuk membangun lingkungan komputasi dengan ketersediaan tinggi secara mandiri. Untuk mengatasinya, mereka dapat mengalihdayakan fungsi keamanan kepada penyedia layanan keamanan terkelola, misalnya Managed Security Service Providers atau MSSP. Penyedia ini bertugas memantau aktivitas jaringan, melakukan pengujian kerentanan, serta mendeteksi intrusi guna menjaga keamanan sistem perusahaan. Beberapa MSSP terkemuka diantaranya adalah SourceWorks, AT&T, Verizon, IBM, Perimeter Security, and Symantec. Selanjutnya, Achieving Digital Resiliency. Saat ini organisasi semakin terhubung secara digital dengan infrastruktur TI yang banyak dikelola di cloud, dioperasikan pihak luar, dan diakses melalui perangkat seluler. Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan menerapkan ketahanan digital atau digital resiliency, yaitu kemampuan menjaga keberlangsungan bisnis di seluruh lingkungan digital, bukan hanya pada sistem TI. Ketahanan digital mencangkup teknologi komputasi, penyimpanan, dan jaringan, serta aspek manajerial dan organisasi seperti kebijakan, budaya kerja, proses bisnis, manajemen risiko, dan akuntabilitas. Semua faktor ini memastikan konektivitas dan layanan tetap tersedia 24/7. Satu titik lemah dapat menyebabkan gangguan dan menghambat respon bisnis. Contohnya, banyak perusahaan kesulitan saat pandemi karena kurangnya kesiapan jaringan kerja jarak jauh. PayPal menunjukkan bahwa meningkatkan efektivitas operasional dan pengurangan kesalahan karyawan dapat memperkuat ketahanan digital. Selanjutnya ada studi kasus, PayPal Ups Its Digital Resilience. PayPal Holding Inc. adalah perusahaan asal Amerika Serikat yang menyediakan layanan pembayaran online global dan menjadi salah satu sistem pembayaran digital paling dikenal di dunia. Pada tahun 2019, PayPal memiliki lebih dari 325 juta pengguna aktif, memproses 12,4 miliar transaksi, dan menghasilkan pendapatan sebesar 17,77 miliar dolar. Dengan skala operasi sebesar ini, PayPal harus memastikan layanannya selalu tersedia 24 jam setiap hari dengan tingkat keamanan yang tinggi. Tantangan muncul karena pusat data rentan terhadap kesalahan manusia, dokumentasi operasional yang tidak konsisten, serta adanya resiko downtime yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari sisi transaksi yang gagal maupun biaya tambahan untuk pemulihan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, PayPal menggandeng Uptime Institute
untuk melakukan evaluasi dan sertifikasi digital resilience melalui program M&O Assessment. PayPal menilai efektivitas tim pusat, data dalam aspek manajemen, operasional, dan kondisi kerja. PayPal juga menggunakan platform ServiceNow untuk mengelola alur kerja pemeliharaan, inventaris aset, serta perencanaan daya dan ruang. Selain itu, perusahaan mewajibkan pelatihan intensif bagi teknisi dan vendor sebelum mulai bekerja, serta menerapkan program pemeliharaan preventif agar tidak ada penundaan perawatan. Vendor colocation yang bekerja sama dengan PayPal juga diwajibkan memiliki sertifikat M&O untuk menjamin standar yang konsisten. Hasil dari upaya ini sangat signifikan. PayPal berhasil mencapai tingkat ketersediaan sistem 99,999%, meminimalkan risiko kesalahan manusia, meningkatkan konsistensi operasional di seluruh pusat, data, serta menekan biaya operasional. Peningkatan resiliensi digital ini tidak hanya memperkuat keandalan layanan, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis PayPal tingkat global. Selanjutnya, security issues for cloud computing and the mobile digital platform. Di sini, menjelaskan cloud and mobile digital platform itu memberi banyak keuntungan seperti efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas. Tetapi juga akan membawa tantangan baru berupa keamanan data, privasi, dan keandalan sistem. Dan perusahaan juga harus tetap melindungi data sensitif walaupun memakai layanan cloud publik. Selanjutnya ada security in the cloud. Tanggung jawab keamanan itu tergantung model layanan cloud. Ada 3. Yang pertama itu ada infrastructure as a service, di mana provider mengamankan infrastruktur dasar seperti mesin, storage, dan jaringan. Sedangkan customer mengamankan sistem operasi, aplikasi, dan data. Yang kedua itu ada platform as a service, di mana provider juga mengelola platform seperti database dan middleware, sedangkan customer mengamankan aplikasi yang dibangun di atasnya. Yang ketiga itu ada software as a service, layanan situs web untuk mengirimkan dan menyediakan akses kepada perangkat lunak secara jarak jauh, seperti Gmail dan Google Drive. Lalu, langkah yang perlu dilakukan perusahaan, itu yang pertama adalah meninjau Service Level Agreement atau SLA dengan perusahaan penyedia layanan cloud. Yang kedua itu memastikan data terenskripsi. Yang ketiga itu menanyakan audit eksternal dan sertifikasi keamanan. Yang keempat itu memastikan ada prosedur disaster recovery atau perencanaan untuk memulihkan kembali layanan komputer dan komunikasi setelah sebelumnya terjadi bencana atau gangguan. Lalu ada CSA atau Cloud Security Alliance. Itu yang pertama membuat standar industri untuk keamanan cloud, yang kedua memberi panduan praktik terbaik atau best practice agar perusahaan bisa mengamankan aplikasi, data, dan layanan cloud dengan benar. Selanjutnya ada securing mobile platform. Perangkat mobile seperti laptop, smartphone, atau tablet itu rentan terhadap malware, kehilangan, pencurian, akses tidak sah, dan peretasan. Karena terhubung dengan sistem perusahaan, perangkat ini perlu perlindungan khusus. Adapun langkah-langkah keamanan yang diperlukan itu yang pertama ada kebijakan keamanan perusahaan, harus mencakup perangkat mobile, termasuk inventaris perangkat dan aplikasi yang digunakan, kontrol update aplikasi, dan kemampuan mengunci atau menghapus data perangkat hilang atau tercuri.
Yang kedua itu Data Loss Prevention atau DLP, teknologi yang melacak lokasi penting, siapa yang mengakses, dan kemana data itu dipindahkan. Yang ketiga itu panduan penggunaan aplikasi mobile. Hanya aplikasi resmi atau terotorisasi yang boleh dipakai. Dan dilarang memakai aplikasi konsumen tidak aman untuk transfer atau menyimpan dokumen perusahaan. Yang keempat itu ada enskripsi komunikasi. Semua komunikasi email atau transfer data harus terenskripsi. Yang kelima ada password wajib. Semua perangkat mobile harus menggunakan proteksi kata sandi. Lalu selanjutnya ada ensuring software quality, di mana tujuannya adalah meningkatkan kualitas keandalan sistem dengan software metric dan software testing. Software metric adalah pengukuran objektif atas software yang digunakan dalam sebuah item dalam bentuk perhitungan kuantitatif. Contohnya, jumlah transaksi per unit waktu, waktu respon online, jumlah cek gaji per jam, serta bug per 100 baris kode. Harus dirancang formal, objektif, dan konsisten. Software testing, pengujian dilakukan sejak awal, secara teratur, dan berulang untuk menemukan kesalahan atau error. Dimulai dengan walkthrough, tinjauan spesifikasi atau desain oleh sekelompok orang yang terpilih. Digunakan juga untuk meninjau program dan kode, dan saat ditemukan kesalahan, maka akan dilakukan debugging atau perbaikan kode. Selanjutnya itu ada topik 8.5, bagaimana manajemen information system akan membantu karir saya. Itu menjelaskan bagaimana pemahaman tentang manajemen information system dapat membantu seseorang dalam memulai dan mengembangkan karir di bidang teknologi informasi dan keamanan data. Yang pertama itu The Company. Ini diambil dari kasus perusahaan value supermarket, yang mana adalah jaringan supermarket besar yang berkantor pusat di Inggris. Perusahaan ini memiliki lebih dari 100 toko, 5.000 karyawan, dan melayani hampir 1 juta pembeli di setiap bulannya. Saat ini, perusahaan membuka lowongan untuk posisi entry level, identity, access, and management support. Lalu yang kedua itu ada position description, di mana posisi ini bertanggung jawab memantau sistem manajemen identitas perusahaan agar sesuai dengan standar audit dan kepatuhan. Nah, tugasnya meliputi pengujian integritas data pada integrasi sistem dengan aplikasi bisnis, menghubungkan Windows Active Directory dengan sistem manajemen identitas, serta memelihara informasi terkait peran dan hak akses pengguna. Yang ketiga itu job requirement, di mana untuk posisi ini, pelamar harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama itu ada gelar sarjana, yang kedua itu kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik, yang ketiga itu kemampuan multitasking dan bekerja mandiri, yang keempat itu teliti dan detail-oriented, yang kelima itu keterampilan manajemen waktu yang baik, dan keenam itu kemampuan komunikasi dengan staf teknis maupun non-teknis. Nah, persyaratan ini itu untuk menunjukkan pentingnya keterampilan analisis, komunikasi, dan penggunaan teknologi. Nah, yang keempat itu ada interview question, di mana di bawah ini ada 5 contoh pertanyaan saat wawancara yang kemungkinan akan ditanyakan terkait job yang akan diambil. Yang pertama itu,
apa yang Anda ketahui tentang authentication dan identity management? Yang kedua itu, apakah Anda pernah menggunakan Windows Active Directory? Yang ketiga itu, pengetahuan dan pengalaman apa yang Anda miliki terkait menjaga integritas data? Yang keempat itu, bisakah Anda memberi contoh situasi di mana Anda harus multitasking dan mengatur waktu, serta bagaimana cara Anda untuk menanganinya? Yang kelima itu, menceritakan tentang pengalaman yang berkaitan dengan komputer. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bertujuan untuk menilai sejauh mana calon karyawan itu memahami konsep manajemen identitas, keamanan data, serta kemampuan teknis dan komunikasi. Nah, selain itu juga pertanyaan tersebut juga mengukur kemampuan multitasking, ketelitian, dan pengalaman dalam menggunakan sistem komputer. Yang kelima, ada author tips atau saran penulis. Yang pertama itu mempelajari kembali tentang identity management dan authentication, integritas dan kualitas data. Lalu mencari informasi tambahan di internet mengenai identity management, data integrity testing, perangkat lunak manajemen identitas, serta Windows Active Directory. Lalu menggunakan internet untuk mencari tahu lebih lanjut tentang perusahaan, sistem apa yang digunakan, dan siapa saja yang mungkin menggunakan sistem tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.